Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, sepertinya ini combo yang baru ya. Kali ini aku Jojo sama Nugi, hari ini, akan membahas, 2 hal, tapi terutama kita, kali ini mau nge-review soal film Badut Gendong. Oke, teman-teman bisa lihat di depan sini ada jajaran komik-komik companion dari film Badut Gendong. Ini yang aku dan Nugi dapatkan waktu early atau special screening yang diadakan di Jogja tanggal berapa, Nuk? 20 kalau nggak salah. Ini tanggal 23, 22, 21 di hari Rabu malam, tanggal 20. tanggal 20, sorry. Samarinda dan lain-lain. Maaf, lupa. Oke, ini kita dapatkan untuk listing di Jogja di Rabu malam tanggal 20 Mei dan ini di-take di hari Sabtu. Minggu depannya nanti bakal rilis di bioskop-bioskop di Indonesia gitu. Nah, nanti bahasan hari ini kita juga akan membahas komik-komik companion yang ada di depan ini. Yang jelas pertama kita akan mulai dari filmnya dulu ya. Nah, film. Karena bagaimanapun ini adalah komik companion. Jadi kita mulai dari core utamanya dulu. Nah, film Kodrat ini sendiri ternyata Nugi ini resmi statement langsung dari sutradaranya Charles Ghazali. Aku lihat di Instagram bahwa film ini itu walaupun bisa dibilang prequel, kamu juga menganggap demikian ya. Tapi terminologi yang tepat dari film ini tuh adalah crossover. Oke. Dan ini statement yang menarik gitu karena kenapa kemudian sutradaranya di sini tuh menyebut kan ini sebagai film Badut Gendong ini sebagai sebuah crossover karena karena apa ya? Karena kalau mau dibilang spin off nggak bisa juga. Kalau spin off kan harus ada Badut Gendong sama Ya, di filmnya Kodrat itu. Iya, di film Kodrat terus kemudian Badut Gendong punya filmnya sendiri. Nah, ini kan Badut Gendong itu punya dunia sendiri, Ustadz Kodrat punya dunia sendiri, lalu mereka crash. Jadi bisa dibilang ya, crossover. Kayak apa lagi misalnya film-film crossover yang kamu tahu? Yang mereka tuh ada dunia sendiri terus ketemu. Kalau aku Alien versus Predator. Oh iya. Benar. Iya. Jason gitu-gitu lah. Iya, Freddy versus Jason. Terus ya beberapa film MCU ada yang gitu juga kan sebenarnya. Infinity War in a way mungkin bisa bilang crossover karena karakternya punya dunia masing-masing. Iya sih. Iya. Nah, intinya seperti itu dan fokus cerita ini memang walaupun ini cerita adalah bagian dari Kodrat Universe, fokus ceritanya adalah soal Badut Gendong itu sendiri ya, Nuk ya. Gimana menurutmu, Nugi, soal Badut Gendong ini? Jujur aku tuh sebenarnya sudah pengen lama nonton Kodrat. Cuman nggak kesampaian tapi justru malah starting pointku buat Gendong ini. Ya perspektifnya menarik nih. Aku udah nonton Kodrat dulu, dua-duanya, baru nonton Badut Gendong, sedangkan Nugi belum nonton ya? Belum. Oke. Nah, gimana menurutmu sebagai orang yang belum nonton Kodrat? Aku bisa ngerti sih tone dan arah plotnya. Ternyata memang ya seperti yang dikatakan orang-orang kalau Kodrat ini dia lebih formatnya seperti superhero gitu kan. Iya, ada elemen heroisme. Iya, ada formula seperti itu di storytellingnya dan di Badut Gendong ini walaupun dia let's say bukan hero cuman formula itu terasa gitu. Formula itu terasa kalau memang Badut Gendong ini mungkin akan diketemuin gitu. Ya kayak halnya kita nonton film superhero gitu kan. Iya. Tapi cuma bedanya Badut Gendong ini tidak dibuat sebagai hero, dibuild sebagai hero di dalam ceritanya dan ya bahkan aku tidak akan bicara soal endingnya ya teman-teman, tapi memang bagaimana cara mereka mengemas endingnya itu memang itu film superhero sekali. Iya betul. Sering kita temui itu di film superhero. Iya. Aku juga sepakat ya gitu. Sebagai orang yang sudah nonton film Kodrat dan pernah nge-review film Kodrat yang pertama teman-teman. Film Kodrat pertama tuh aku review sama Mas Bagas. Kodrat kedua tuh Mas Bagas sama Faisal. Dan aku pikir sampai ke review kali ini juga masih konsisten ya tanggapan kami soal Kodrat Universe dan kali ini spesifiknya film Badut Gendong bahwa memang ada elemen
heroismnya ya, seperti itu. Dan menariknya kalau buatku pribadi, Nugi, di film ini Badut Gendong, walaupun dia menjadi, ini kan digadang-gadang, sekali lagi nih statement resmi dari filmmaker-nya ya. Ini kan digadang-gadang sebagai musuh terberatnya Ustadz Kodrat. Walaupun seperti itu, tapi di film ini posisinya tuh protagonis. Oh iya. Iya, ya kan? Iya, iya. Posisinya protagonis gitu, karena bagaimanapun Badut Gendong itu adalah center dari ceritanya gitu. Nah, aku nggak tahu ini tanggapannya Nugi gimana, tapi kalau menurutku Nugi, info bahwa ini ada Badut Gendong ini akan menjadi musuh terberatnya Ustadz Kodrat itu menarik gitu, karena aku pikir selama ini ultimate enemy-nya Ustadz Kodrat itu bakal, aduh, aku spoiler kamu nih. Nggak apa-apa lah ya. Bakal apa? Yang bakal setan. Oh yang Syaiton. Yang Iya. ada di film sebelumnya. Iya, bakal Syaiton ya, Aswala ya nanti. Iya. Ya, Aswala. Tapi ini yang paling menarik gitu, soal ini sebagai Badut Gendong sebagai musuh terberatnya Ustadz, digadang-gadang sebagai musuh terberat Ustadz Kodrat nanti, karena apa ya? Ya kalau mau memang katakanlah melawan setan tuh susah, dan sepertinya Aswala tuh adalah jin yang tidak bisa dikalahkan. Kalau di Islam kan kayak modelnya Aswala ini jin yang dia bubarnya nanti pas sudah kiamat ya. Ya kan nggak bisa dikalahkan kan. Dan kalau bikin backstory-nya Aswala kayak ya ampun. Gimana menurutmu? Ya kan? Nah, dan ternyata angle ini menjadikan Badut Gendong sebagai musuh terberatnya Ustadz Kodrat nantinya ya, katanya gitu, itu pas karena aku merasa ini akan menjadi musuh berat karena ada elemen abu-abunya. Ya, itu aku juga mau. Kamu ngerasa itu di elemen abu-abu itu di sebelah mana ya? Ya dari pembentukan karakternya si Badut Gendong ini, si Darsonya, terus istrinya. Aku melihatnya ini kan kayak dua sisi gitu. Kedua orang ini gitu. Jadi aduh, ini di trailer belum disebutin sih, tapi memang basically gini sih teman-teman, nggak apa-apa ya diomongin aja. Badut Gendong itu kan sebenarnya si cowoknya itu, tapi dia yang diperankan oleh Martinolio, namanya Darso. Nah, tapi dia kalau misalkan sedang tidak sadarkan diri, yang hidup tuh si bonekanya itu, ya itu yang di depannya itu. Iya, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini Darso dan ini bonekanya gitu. Oke, lanjut tuh. Ini berhubung di trailer, kalau yang part yang ini di trailer mungkin udah di kelihatanin ya kalau si istrinya meninggal. Nah, wajahnya itu dipakein buat bonekanya itu. Jadi waktu konsepnya adalah ketika si Darsonya itu tidak sadarkan diri, yang hidup itu, yang sadar itu, yang menggerakkan badannya itu si istrinya itu, si arwahnya yang kita nggak bisa spill lebih dalam itu arwah dia beneran atau itu sebenarnya jin lain yang menyerupai seperti Iya, karena gini teman-teman, ini teori kami berdua saja ya, terutama aku sebagai orang yang sudah nonton film Kodrat. Film Kodrat ini kan adalah film, ya ada elemen mistisnya, tapi kan dia bernafaskan Islam kan. Jadi dalam artian bisa dibilang hukum-hukum, bukan hukum Islam ya teman-teman, tapi aturan dunia. Nah, aturan dunianya terkait makhluk-makhluk gaib ini kan juga ngikutin Islam kan. Dan kalau dalam Islam, orang yang sudah meninggal itu kan dia akan masuk alam barzah, dia tidak menjadi arwah gentayangan. Nah, dengan konsistensi ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Gitu kan. Karena bisa dibilang ini Badut Gendong ini kayak vengeful spirit. Iya kan? Arwah penuh dendam. Arwah balas dendam, arwah ya itulah. Dan layarnya menarik gitu. Arwah balas dendamnya itu juga bukan tanpa alasan ya, bukan kemudian dia bangkit yang menteror orang-orang tuh enggak. Ada alasannya, Nuk ya. Apa alasannya, Nuk? Yo, alasannya ya karena rasa cintanya dia kepada Darso. Karena bagaimanapun Darso dan istrinya yang kemudian nempel di badut yang digendong itu adalah ya pasangan yang saling mencintai,
sempat mau dikarunia anak sampai semua itu kemudian direnggut kayak gitu. Sama itu sih mungkin menurutku layer yang menarik yang kaitan nanti sama Ustadz Kodrat ya. Itu sih bahwa aduh tapi nanti malah spoiler ke Nugi nih. Gimana dong? Ya udah, tapi intinya adalah elemen humanismenya Batu Gendong itu tuh akan menjadi tantangan berat sama Ustadz Kodrat gitu. Kalau Ustadz ngelawan setan jahat, setan kan pure evil. Ya. Oh ya, bisa dipahami. Setan kan Oke. pure evil. Ngerti. Iya kan? Setan itu kan pure evil. Jadi ya udah, sikapnya tuh jelas. Kita manusia tidak boleh tunduk terhadap setan. Ya. Nah, tapi kalau kita berhadapan dengan paket 2-in-1 seperti ini, satunya masih manusia yang tidak mau pisah dengan istrinya, satunya lagi adalah Feng Shui spirit, terus gimana? Dan Ustadz Kodrat juga punya background story dengan Betul, istrinya itu. ditambah lagi Ustadz Kodrat juga punya background yang mirip kan? Ya. Jadi Ustadz Kodrat mungkin bisa dibilang sosok manusia yang ya mungkin tidak gampang ya menghadapi kehilangan anak dan istri, tapi mampulah kemudian mau berusaha berdamai. Sementara yang dihadapi ini kan adalah sosok yang masih grieving selamanya dan punya relatability sama Ustadz Kodrat juga gitu. Jadi kalau abis nonton mungkin nonton trailernya pun kita bisa pahami. Aku belum nonton Kodrat ya teman-teman, tapi at least aku ngerti sedikit lore tentang Ustadz Kodrat, kalau dia ditinggal istrinya dan lain sebagainya. Kita bisa tahu kalau sebenarnya kekuatan dari narasi universe ini itu adalah ya mental apa yang dianggap digadang-gadang kenapa kok ini bakal jadi musuh terberat dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi bukan karena seberapa kuatnya, tapi seberapa berdampaknya sama mental karakter-karakternya. Iya, soalnya kalau mau kuat-kuatan Aswala tuh kuat banget, gak bisa disentuh loh Aswala tuh. Aswala tuh kalau mau, bahkan kalau Aswala itu kalau mau membunuh, sudah membunuh Ustadz Kodrat itu harus ngerasukin orang. Dan dengan segala doa dan bantuan dari Allah juga Aswala tuh tidak bisa dilenyapkan gitu. Sebenarnya ini kan apa ya? Ada wujud fisiknya, ada elemen manusianya bisa dikalahkan, tapi ya itu tadi seperti yang Nugi bilang, memang tantangan beratnya itu ada di aspek jiwa sama mentalnya sih. Jadi kalau kamu habis nonton ini jadi pengen ngikutin Ustadz Kodrat ya? Jelas dong. Jelas ya. Karena memang unik ya, maksudnya kan biasanya kita nonton formula seperti ini di superhero, tapi ini di horor. Ada sih di Hollywood, tapi kayaknya kok nggak pernah works deh. Iya. Somehow kalau di Indo ini so far berhasil aja. Iya, karena bagaimanapun orang Indonesia tuh memang suka yang misis teman-teman. Ya itu bukan dugaan, angka berbicara. Angka berbicara ya, jumlah penonton di bioskop itu berbicara. Nah, tadi kita sempat mention ini mistis dan horor. Menariknya adalah sekilas mungkin film ini kayak film horor kebanyakan di Indonesia. Dari poster atau trailer sekilas. Tapi setelah diikutin ternyata tidak begitu horor. Enggak terlalu sih. Aku pribadi ini melihatnya tuh kayak film, ini correct me if I'm wrong ya teman-teman terminologinya, tapi bahasa sederhana dari aku adalah film monster. Nah, film monster. Jadi monster tuh dalam artian ya kayak film-film monster flicks yang ada di Hollywood dulu ya. Ini fokusnya tuh ke makhluknya ini yang menyebabkan teror gitu. Cuma menariknya kalau film monster di luar negeri kan kebanyakannya manusia versus monster. Manusia jadi tokoh utama, monster itu menjadi antagonis. Kalau di sini seperti yang aku bilang tadi, dia menjadi protagonis. Nah, kalau menurutmu gimana, Nu? Sama sih, Mas. Sama ya? Sama. Intinya film horor gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke elemen budayanya, karena kita nggak bisa ngomongin Batu Gendong tanpa ngomongin elemen budaya yang ada di filmnya. Nah, ketika menonton di adegan opening dan melihat dari istilahnya performer budaya atau tarian-tarian tradisional yang ada di sini, itu ternyata sepertinya ini mengambil elemen Jawa Timuran. Nah, Nugi mungkin bisa ngomong lebih banyak nih, karena Nugi ini asal dari mana, Lu?
Sebenarnya aku tuh dari Solo Mas, tapi kan besarku di Madiun Magetan. Dan kebetulan juga aku bisa bilang itu dekat, lumayan dekat lah feel-nya dengan aku, karena di film itu tuh ada sebuah tradisi. Kayak apa, tradisi kayak upacara sakral gitu kan. Kayak upacara sakral yang dilakukan di menjelang panen tebu ya. Panen tebunya itu. Nah, ternyata dia bawa reog. Jadi aku tuh waktu muncul adegan itu, oh ini di Ponorogo ya gitu. Jadi karena reognya reog Ponorogo. Iya, dan Ponorogo itu kan dekat sama tempatku lah, tetangganya Madiun Magetan gitu, dan platnya juga masih AT itu. Jadi aku ngerasa wah ini menarik sih ini, karena yang diadaptasi ya daerah itu yang dekat dengan tempatku. Iya. Tapi setelah nonton kan aku cari-cari tahu ya. Ternyata memang kayaknya universe-nya Kodrat ini dia punya apa ya, punya lore-nya sendiri. Nggak sama dengan nggak saklek terpatok pada satu budaya tertentu ya, real world. Karena sebenarnya campuran teman-teman. Jadi kayak misalkan tadi ada reognya, terus badut gendong sendiri. Aku tuh baru inget Mas, aku tuh kayak pernah tahu ini tuh aku pernah lihat di mana gitu. Ternyata memang di Solo asalnya tuh dari Jawa Tengahan, Solo gitu. Dan kalau versiku yang dulu aku lihat itu kayak Punokawan, badutnya yang di depan. Kalau ini kan dibuat cewek kan. Ini yang aku tahu dulu tuh waktu aku kecil lihat itu Punokawan, entah Semar entah apa gitu. Nah, jadi kayak ketemu nih timur sama tengah gitu, ketemu gitu. Dan bahkan kayak apa namanya, logatnya itu juga Jawanya bukan Jawanya Ponorogo actually. Dia lebih ke ketimuran Surabaya gitu. Jadi kayak memang dicampur-campur apa ya, let's say Stranger Things, tapi itulah apa nilai kulturnya itu yang dicampur-campur. Berarti bisa dibilang elemen budaya di sini yang kental ini. Dan kayak aku baru ingat, elemen budaya itu paling kental justru di sini malah dibanding film Kodrat ya kan. Dan seperti yang kamu bilang tadi, dia mix and match ya. Mix and match kayak gitu. Nah, soal kultur gitu, terus nanti akan aku coba masuk ya, karena ada kaitannya nanti ke sini. Tapi sebelum ke sana, satu hal yang aku suka banget dari film ini itu adalah acting pemeran utamanya, yaitu Martino Leo yang memerankan Darso atau Vesselnya, ya pasangannya siapa, istrinya yang masuk ke badut gendong. Itu actingnya gokil sih. Sama di atas acting itu ada gerak tubuh. Nah, gerak tubuhnya tuh merasa kayak tepat guna banget gitu loh, karena tepat guna. Dan aku jadi kebayang ini gimana gitu loh latihannya, karena pertama lah ini ada tarian yang harus dipelajari, tapi yang paling menantang menurutku ya, dan itu keren banget dilihat di layar lebar, adalah ketika Darso itu hilang kesadaran dan diambil oleh alih-alih oleh badut gendong. Darso itu selalu yang ini loh teman-teman, kayak yang tidur kayak gitu, terus yang bergerak-gerak itu adalah bonekanya. Dan gerakannya tuh macam-macam gitu, lari ya, lompat ya apa, tapi Darso itu masih bisa kayak gini, dan berkoreografi juga kan. Jadi kayak ya ampun, gila, kebayang ini latihannya gimana gitu. Jadi betul-betul believable gitu loh, bahwa yang mengambil alih Darso itu si boneka, bukan yang mereka satu tim sih ya. Maksudnya bukan Darso yang kemudian kesurupan dan Darso yang bergerak, tapi kebanyakan yang mengambil alih itu kelihatan banget itu bonekanya. Pas banget gitu loh. Nah, ngomong-ngomong soal tarian, ini Nugi juga kemarin pas kita ngobrol setelah nonton film, Nugi ternyata punya perspektif lain ternyata soalnya gitu loh. Ini ternyata ada kaitannya, ada kemiripannya sama film Joker. Itu si Langkah itu. Ya kalau aku sih, ya kalau dari aku misalkan
dibilang ada kemiripan Iya. kemiripan dengan film Joker itu mungkin ya mereka berangkat dari sama-sama performer, Iya. sama-sama badut, Mm-mm. ya sama-sama apa ya, let's say punya sisi baik. Maksudnya mereka mereka berdua berangkat dari sebagai orang yang Iya. baik gitu. Bukan pure evil, bukan yang punya tendensi Iya. untuk menjahatin orang. Iya. Gitu. Dan sama seperti apa yang dialami tokoh Joker di filmnya Jokernya Joaquin Phoenix by the way. Itu kan tragis ya, performer, hidupnya juga pas-pasan dan diremehkan orang kayak gitu, dan elemen-elemen itu works banget di film ini untuk kemudian menciptakan sosok badut gendong yang nanti akan dihadapi oleh Ustadz Kodrat. Nah, overall filmnya seru sih. Cuma memang ada satu hal teman-teman yang perlu diperhatikan, film ini cukup gore. Oh iya. Iya. Ini bahkan untuk standar film Kodrat ini gila. Eskalasi gore itu berkali-kali lipat sih. Iya. Kamu nontonnya nyaman nggak? Enggak sih. Nggak begitu ya? Enggak. Aku sebenarnya aku tuh kuat-kuat aja sih, Mas. Tapi misalkan karena shotnya sih, pilihan shotnya yang bikin apa ya, kita nggak senyaman itu gitu. Iya. Kayak close up-nya. Iya. Jadi mungkin ya, kalau film-film action yang gore lain kan adegannya cepat, kayak tangan kepotong, usus terburai, kepala meledak, itu kan cepat. Jadi kayak gitu langsung hilang sensasinya. Lanjut lagi ke adegan berikutnya. Nah, ini tuh kameranya tuh still dan dilama-lamain gitu. Bagus sih, bagus. Maksudnya kalau kita ngomongin elemen filmnya bagus. Cuma mungkin buat beberapa orang itu harus tapi memang horor gore itu kan ya biasanya maksudnya hal kayak gitu udah biasa. Iya. Walaupun ya memang kalau aku sih yang memorable di aku tuh malah somehow bukan pas adegan terornya, Mas, tapi pas si Darso ngejahit. Iya, ya ampun. Maksudnya itu kan tidak dalam keadaan terancam teror apa gimana, tapi adegan itu tuh dia adegan ngejahit perutnya karena terluka. Itu tuh wah. Iya. Apa nge-trigger bukan dalam artian punya trauma atau apa ya, tapi kayak gitu, kayak apa sih rasanya? Iya, kayak nggak nyaman lah, nggak jadi nggak nyaman ya. Tapi ya overall kalau masalah gore ini selera lah ya teman-teman, dan toh penggunaan gore juga tepat guna sesuai dengan filmnya karena genrenya juga, karena adegan gore ini itu ada elemen lain yang memperkuat sosok badut gendong. Dia sebagai sosok yang ya punya kapabilitas untuk membunuh gitu di luar elemen-elemen kemanusiaannya yang lain. Itu sih kalau soal film. Nah, sebelum masuk ke komik, mungkin ada yang mau kamu tambahin? Enggak ada sih. Oke. Sekarang kita masuk ke komik ya teman-teman. Nah, komiknya ini ada 5, alhamdulillah berhasil kami dapatkan waktu early screening kemarin. Ada cover, aku mulai dari sini ya. Ini covernya ini karyanya Aisyah. Terus pelan-pelan. Ini aku lupa. Ini ada Krisli dan Pandu Mahardika, ada 2 orang. Terus ini deh. Kelihatan belakang. Draftnya. Terus ini buatannya Mas Edwin T. Ini komikusnya Naraka. Terus ada Ahmad Fadli. Iya. Ada Ahmad Fadli, dan terakhir dari Raga Sukma. Gitu. Raga Sukma ya. Nah, ini bukan Raga Sukma yang ngegambar Sayuti Koboi Betawi. Nah, komik ini dibuat oleh kombo kesayangan kita di skena komikus Indonesia, terutama komikus Jakarta, yaitu Tanfis Samamuddin, Tamam, sama Raga Sukma. Nah, Tanfis sama Tamam tentu kalau penonton Ruang Ngobrol udah tahu ya, mereka sudah sering berkolaborasi di Jawara Betawi, di Sayuti, sama di Sohibul Hikayat. Ini Sayuti. Itu Sayuti, Sohibul Hikayat, Jawara Sejati. Nah, karena ini genrenya horor, ini mengingatkanku pada lebih ke Sohibul Hikayat gitu, kalau aku pribadi gitu. Nah,
Dari produk ini collectible banget sih teman-teman. Covernya bagus banget. Ini ada apa namanya nih yang mengkilat-mengkilat? Aduh, Ada elemen lupa. ada elemen glossy-nya ya teman-teman. Iya, Jadi dia iya, nggak iya. nge-flat gitu. Dan aku senang Aku lupa Nah. bos apa the boss ya, tapi Iya. intinya itulah. Dan yang aku suka dari covernya itu adalah elemen glossy-nya ini yang mengkilat iya. itu tidak di seluruh cover tapi nge-highlight bagi Iya. tekstur tertentu Iya, dari iya, ilustrasinya. Nah, jadi kan teman-teman bisa lihat ya nih. Dari kamera aja kelihatan yang shining-nya tuh di tempat-tempat berbeda. Iya. Gitu. Gitu. Ya, kelihatan belakangnya. Gitu. Oke, dari konten sebelum ke konten, sorry teman-teman, walaupun aku suka mengkoleksinya ini, cuma menurutku ada satu hal yang sedikit berbeda dari segi kualitas dibanding komik companion Ustadz Qodat sebelumnya, yaitu kertasnya sedikit lebih tipis. Nah, ini Nugi mau ngebawain tuh. Kertasnya sedikit lebih tipis, teman-teman. Jadi agak sayang aja menurutku gitu loh, ilustrasinya itu ya gambarnya Raga teman-teman udah tahu ya, keren ya. Jadi ilustrasinya itu agak kurang ngangkat lah istilahnya itu teman-teman. Oke, dan ini teman-teman bisa lihat ya dari segi gaya gambar yang masih sama gitu. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan ini Ustadz Kodrat, lihatin cover dulu. Nah, ini Kodrat 2. Ini Kodrat 2. Oke, kita coba lihat ya kualitas gambarnya teman-teman. Ini kertasnya lebih tebal. Ini lebih tipis. Oke. Gimana nih? Gini berarti. Iya, no, kayak gini aja. Gini. Oke. Ya, ini lihat di kertasnya nih ya. Nih. Jadi lebih tipis sih, gitu. Oh iya, itu kelihatan sih kalau gini. Dan aku merasa karena kualitas kertasnya beda, efek gambar yang ditimbulkan itu juga beda gitu. Karena iya nggak sih, Nuk? Aku merasa kalau yang Kodrat ini karena dia lebih tebal, gambarnya Raga yang bagus itu jadi ngangkat gitu. Sementara kalau yang ini jadi agak turun sedikit. Mohon maaf kalau aku boleh bilang gitu. Kalau menurutmu gimana, Nuk? Ya, aku kan ya penggemar komik Amerika ya. Ya, nah ini lebih cocok nih. Gimana nih menurutmu? Ya, aku hampir belum pernah tahu format komik Amerika tuh kertasnya begini. Setipis ini? Ya, setipis ini aku belum pernah. Ya kebanyakan sih mentok, kalau enggak oke lah kalau art paper mungkin kemahalan dan sebagainya. Iya. I mean kalau yang jadul-jadul kan masih book paper. Iya. Nah, ini lebih dekat ke yang lama. Lebih dekat ke komik Amerika yang Kodrat ini ya. Kodrat, film Kodrat kedua. Ini lebih ini ya, ke apa, komik Amerika yang lama gitu. Isu yang lama gitu. Nah, ini tipis apa ya? Aku nggak terbiasa aja gitu, Mas. Iya. Ketemu aku bingung juga ini tuh sebenarnya book paper tipis atau memang sorry to say ini koran. Iya. Jadi ini susah, kita mau bilang koran pun tapi kok kayaknya baunya nggak kayak kertas koran gitu. Tapi ya itu aja sih sebenarnya, ini preferensi aja teman-teman. Mungkin kalau memang tidak terbiasa mengkoleksi komik model isu gini, mungkin nggak masalah. Nah, apalagi kan yang menonton film Badut Gendong Ustadz Kodrat kan juga banyak yang non kolektor atau bukan pembaca komik kan. Itu sih teman-teman kalau soal fisik dari komik companion-nya Badut Gendong gitu loh. Kami ngerti mungkin pertimbangannya dari pihak produser apa maksudnya filmmaker itu bahwa ya ini kan karena gratis yang nggak dijual ya, jadi kan itu tidak balik modal gitu kan hitungannya beda lah. Jadi kami ngerti lah mungkin pertimbangan teknisnya pemilihan kertasnya seperti itu. Cuma kami sebagai pembaca di ruang ngobrol dan di Kuratoru yang biasa membaca komik-komik barat seperti ini dan membandingkan dengan ini juga agak sayang gitu loh, karena kita sekali lagi kita tahu gambar Raga tuh sebagus apa di komik-komik di skena komik lokal dan jadi nggak angkat. Ya. Itu sih, itu aja. Nah, dari segi cerita menurutmu gimana, Nuk? Dari segi standar komik companion lah. Iya. Dan somehow memang aku bisa memahami. Ya aku kan belum nonton Kodrat ya. Tapi emang kalau dibandingin sama companion sebelumnya memang ini lebih
lebih seperti companion pada Betul. umumnya. Kayak misalkan kan Marvel juga suka tuh bikin companion Ya. gitu kan. Nah, itu lebih kayak itu karena Marvel biasanya kalau bikin companion ya cerita sebelumnya atau tapi bedanya ini Iya. cerita sesudahnya, teman-teman. Oke. Ya. Nah, dari segi keterkaitan cerita ini ada improvement yang menurut kami bagus, dan ini juga pernah dibahas di review komik companionnya film Kodrat 2 tahun lalu, Mas Bagas, yang dibuat oleh Mas Bagas dan Mas Daris. Kalau ini kan kayak putus ya, kita nggak tahu ini ceritanya tuh settingnya kapan, sebelum, di tengah, sesudah. Ya, nggak punya continuity. Nggak punya continuity, ya seru aja gitu. Nah, kali ini continuity-nya jelas. Ya. Dan ini memang cocoknya dinikmati setelah menonton. Gitu. Ya. Kenapa? Karena ini settingnya adalah setelah film, di mana nggak usah orang pada baca nggak ya? Gimana? Pas kita spoileran aja. Ya, di mana ada event terjadi lah setelah apa? Ya, pokoknya itu. Iya, setelah apa? Setelah filmnya. Kalian kalau penasaran ceritanya gimana, dan karena ini juga nggak dijual bebas ya, datanglah kalian ke Kuratoru, baca ini gitu, biar kalian juga ngerti. Datang ke Kuratoru, ke tempat ini, biar kalian ngerti continuity-nya. Nah, oh ya, by the way, ini varian cover ya, teman-teman. Iya, varian semuanya sama isinya. Semuanya sama, semuanya isinya sama, cover yang beda. Nah, balik lagi ke elemen budaya yang sempat kita mention di awal. Menariknya adalah ketika di film tadi itu settingnya mostly di Jawa Timur karena elemen reok, elemen budaya, dan elemen aksennya, logatnya. Di sini sepertinya elemennya budaya geser lagi ke barat, jauh ke barat, ke Betawi. Kami menangkapnya seperti itu. Kenapa? Karena di sini ada istilah-istilah Betawi yang dipakai lagi oleh Raga dan Tamam sebelumnya dipakai di Sayuti Koboi Betawi. Ya, kenapa begitu? Kenapa aku nyebutin gitu? Karena aku taunya juga dari Sayuti, centeng, ya kan? Centeng-centeng, ya, kayak gitu loh. Terus gaya bahasa, ada centeng-centeng gitu. Walaupun bahasa Jawanya juga. Nah, bahasa Jawanya aku notice di sini tuh kalau salah dia pakai dap. Notice ya? Pakai dap. Dap itu kan identik Jogja. Iya, Jogja. Gitu. Nah, ya yang sekali lagi itu bukan masalah, menurut saya bukan kenapa-napa, cuma sekali lagi itu menegaskan bahwa elemen budaya yang mau diangkat di film Badut Gendong ini tuh adalah elemen budaya yang mix and match. Gitu. Dia tidak spesifik berpatok pada satu budaya atau satu region, satu daerah di Pulau Jawa atau Indonesia, tapi dia punya semestanya sendiri. Nah, seperti ini karena Nugi belum nonton ya. Seperti kita tahu kode film kode 1 kode 2 itu kan Kodrat 1, terutama Ustadz Kodrat pertama itu filmnya kita tahu settingnya tuh di Gunung Kidul. Oh gitu ya. Settingnya itu di Gunung Kidul, di Desa Kars gitu. Ini Gunung Kidul literally Gunung Kidul. Iya, Desa Kars yang menghadap pantai itu loh. Oke, Jogja berarti. Jogja. Ada juga adegan-adegan di mana Ustadz Kodrat itu naik motor di jalur pantai selatan. Kita tahu dua ini jauh banget gitu. Ya, tapi ya udahlah, kita tidak bermaksud menitpik, hanya dengan mengamati pola itu dan pola-pola elemen budaya yang ada di film dan juga komik Badut Gendong. Kalian bisa bilang bahwa elemen budaya di situ ya memang dia punya aturan dunia sendiri, dia punya lore sendiri gitu, nggak kemudian terpaut pada dunia nyata atau satu daerah tertentu gitu. Dan overall pengalaman nonton Badut Gendong seru sih. Seru sih. Teman-teman di sini kalau yang senang nonton film horor dan pengennya agak sedikit beda, tentu bisa dicoba. Karena ya kalau mungkin di barat kultur nonton film monster itu kan mungkin bisa dekat ya sama mereka. Tapi di Indonesia kan film monster ini ya baru, Mas. Maksudnya kalau kita monster itu kan nggak yang bisa relate dengan orang Indonesia. Makanya kemudian kalau disajikan dalam bentuk kultur mistis, ada horornya, itu bisa jadi lebih relate kali ya. Iya. Ya mungkin itu juga alasan kenapa dimasukinnya ya simbol-simbol kultur itu gitu. Kayak dicampurin antara apa namanya, antara creatures-nya dengan ya kulturnya
dari daerah itu. Iya. Ya menyenangkan lah teman-teman, ini film yang seru, cukup seru kayak gitu. Worth banget ditonton di bioskop, dan kalau bisa ditonton di bioskop ya teman-teman. Itu aja sih obrolan kami soal film dan juga komik companion-nya Bergendong. Mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin? Udah sih Mas, cukup. Oke. Itu aja ya teman-teman, langsung aja nanti nonton ini di bioskop. Kalau mau ngobrol-ngobrol, teman-teman udah pada nonton atau sudah baca komiknya, langsung aja boleh ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tombol hype. Nah, supaya diskusinya juga makin rame di YouTube. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten-konten review Ruang Ngobrol berikutnya. Dah.